Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian guys? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kami di channel kesayangan kita, yang selalu membawakan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Kini kita akan membawakan sejarah ibu kota Jakarta pada zaman dulu. Sebelum menjadi Jakarta, kota tersebut dikenal sebagai Batavia, pada zaman VOC Hindia Belanda. Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar bisa tahu saat ada video-video terbaru dari channel ini. Tidak perlu lama-lama lagi, yuk kita simak pembahasannya di video berikut. Cikiding. Batavia atau Batavia adalah ibu kota Hindia Belanda, yang wilayahnya kini kurang lebih menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari kekuasaan Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kalapa atau Sunda Kelapa, dan merupakan salah satu titik perdagangan kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah, VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di wilayah Nusantara. Nama Batavia dipakai sejak sekitar tahun 1621 sampai tahun 1942, ketika Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Sebagai bagian dari denederlandisasi, nama kota diganti menjadi Jakarta. Bentuk bahasa Melayunya, yaitu Betawi, masih tetap dipakai sampai sekarang. Nama Batavia berasal dari suku Batavia, sebuah suku Jermanik yang bermukim di tepi Sungai Rhein pada zaman Kekaisaran Romawi. Bangsa Belanda dan sebagian bangsa Jerman adalah keturunan dari suku ini. Batavia juga merupakan nama sebuah kapal layar bertiang tinggi yang cukup besar asal Belanda yang dimiliki perusahaan Hindia Timur Belanda, Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Dibuat pada tanggal 29 Oktober tahun 1628, dinakodai oleh Kapten Adrian Jacobs. Kapal tersebut kini berada di sebuah museum di Fremantle, Australia. Kapal tersebut akhirnya kandas di pesisir Beacon Island, Australia Barat, dan seluruh awaknya yang berjumlah 268 orang berlayar dengan perahu sekoci darurat menuju kota Batavia. Peter Boah yang menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama, lebih memilih Jayakarta sebagai basis administrasi dan perdagangan VOC daripada pelabuhan Banten. Karena pada waktu itu, di Banten telah banyak kantor pusat perdagangan orang-orang Eropa seperti Portugis, Spanyol kemudian juga Inggris, sedangkan Jayakarta masih merupakan pelabuhan kecil. Pada tahun 1611, VOC mendapat izin untuk membangun satu rumah kayu dengan fondasi batu di Jayakarta, sebagai kantor perdagangan. Kemudian mereka menyewa lahan sekitar 1,5 hektar dekat muara di tepi bagian timur Sungai Ciliwung, yang menjadi kompleks perkantoran, gudang dan tempat tinggal orang Belanda, dan bangunan utamanya dinamakan Nassauhuis. Ketika Jan Pieter Zoon Koen menjadi Gubernur Jenderal, tahun 1618 sampai tahun 1623, ia mendirikan lagi bangunan serupa Nassauhuis yang dinamakan Mauritiushuis dan membangun tembok batu yang tinggi, di mana ditempatkan beberapa meriam. Tak lama kemudian, ia membangun lagi tembok setinggi 7 meter yang mengelilingi areal yang mereka sewa, sehingga kini benar-benar merupakan satu benteng yang kokoh, dan mulai mempersiapkan untuk menguasai Jayakarta. Dari basis benteng ini pada tanggal 30 Mei tahun 1619 Belanda menyerang Jayakarta, yang memberi mereka izin untuk berdagang, dan membumi hanguskan keraton serta hampir seluruh pemukiman penduduk. Berawal hanya dari bangunan separuh kayu, akhirnya Belanda menguasai seluruh kota. Semula Koen ingin menamakan kota ini sebagai Nieuwe Hollandia, namun de Heerenveen di Belanda memutuskan untuk menamakan kota ini menjadi Batavia, untuk mengenang orang Batavia. Jan Pieter Zoon Koen menggunakan semboyan hidupnya, Disparate Niet, ons het vijanden niet, one God is met ons, menjadi semboyan atau motto kota Batavia. Singkatnya, Disparate Niet, yang berarti, jangan putus asa. Pada tanggal 4 Maret tahun 1621,
Pemerintah Stad Batavia, Kota Batavia, dibentuk. Jayakarta dibumi ratakan dan dibangun benteng yang bagian depannya digali parit. Di bagian belakang dibangun gudang juga dikitari parit, pagar besi dan tiang-tiang yang kuat. Selama 8 tahun kota Batavia sudah meluas 3 kali lipat. Pembangunannya selesai pada tahun 1650. Kota Batavia sebenarnya terletak di selatan kastil yang juga dikelilingi oleh tembok-tembok dan dipotong-potong oleh banyak parit. Pada awal abad ke-17 perbatasan antara wilayah kekuasaan Banten dan Batavia mula-mula dibentuk oleh Kali Angke dan kemudian Kali Cisadane. Kawasan sekitar Batavia menjadi kosong. Daerah di luar benteng dan tembok kota tidak aman, antara lain karena gerilya Banten dan sisa prajurit Mataram, tahun 1628 sampai tahun 1629, yang tidak mau pulang. Beberapa persetujuan bersama dengan Banten pada tahun 1659 dan tahun 1684, dan Mataram pada tahun 1652, menetapkan daerah antara Cisadane dan Citarum sebagai wilayah kompeni. Baru pada akhir abad ke-17 daerah Jakarta sekarang mulai dihuni orang lagi, yang digolongkan menjadi kelompok budak belian dan orang pribumi yang bebas. Pada tanggal 1 April tahun 1905, nama Stad Batavia diubah menjadi Gemeente Batavia. Pada tanggal 8 Januari tahun 1935 nama kota ini diubah lagi menjadi Stad Gemeente Batavia. Setelah pendudukan Jepang pada tahun 1942, nama Batavia diganti menjadi Jakarta oleh Jepang untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia Kedua. Pelabuhan Sunda Kelapa diserang oleh tentara Kesultanan Demak pada 1526, yang dipimpin oleh Fatahillah, panglima perang asal Gujarat, India, dan jatuh pada tanggal 22 Juni tahun 1527, dan setelah berhasil direbut, namanya pun diganti menjadi Jayakarta. Setelah Fatahillah berhasil mengalahkan dan mengislamkan Banten, Jayakarta berada di bawah kekuasaan Banten, yang kini menjadi kesultanan. Orang Sunda yang membelanya dikalahkan dan mundur ke arah Bogor. Dan sejak itu, untuk beberapa dasawarsa abad ke-16, Jayakarta dihuni orang Banten yang terdiri dari orang yang berasal dari Demak dan Cirebon. Sampai Yan Pieter Junkowen menghancurkan Jayakarta, 1619, orang Banten bersama saudagar Arab dan Tionghoa tinggal di Muara Ciliwung. Selain orang Tionghoa, semua penduduk ini mengundurkan diri ke daerah Kesultanan Banten waktu Batavia menggantikan Jayakarta, 1619. Bukti tertua mengenai eksistensi permukiman penduduk yang sekarang bernama Jakarta adalah prasasti tugu yang tertanam di Desa Batu Tumbuh di Jakarta Utara. Prasasti tersebut berkaitan dengan 4 prasasti lain yang berasal dari zaman Kerajaan Hindu, Tarumanegara ketika diperintah oleh Raja Purnawarman. Berdasarkan prasasti kebun kopi, nama Sunda Kalapa, Sunda Kelapa, sendiri diperkirakan baru muncul abad 10. Permukiman tersebut berkembang menjadi pelabuhan, yang kemudian juga dikunjungi oleh kapal-kapal dari mancanegara. Hingga kedatangan orang Portugis, Sunda Kalapa masih di bawah kekuasaan kerajaan Hindu lain, Pakuan Pajajaran. Sementara itu, Portugis telah berhasil menguasai Malaka, dan pada tahun 1522, Gubernur Portugis de Albuquerque mengirim utusannya, Enrique Lema yang didampingi oleh Tome Pires untuk menemui Raja Sangyang Surawisesa. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 ditandatangani perjanjian persahabatan antara Pajajaran dan Portugis. Diperkirakan, langkah ini diambil oleh sang Raja Pakuan Pajajaran tersebut guna memperoleh bantuan dari Portugis dalam menghadapi ancaman Kesultanan Demak, yang telah menghancurkan beberapa kerajaan Hindu, termasuk Majapahit. Namun ternyata perjanjian ini sia-sia saja. Karena ketika diserang oleh kerajaan Islam Demak, Portugis tidak membantu mempertahankan Sunda Kalapa. Tapi ingat, sampai kapanpun, bangsa Tuhan tidak akan pernah lepas dari orang-orang seperti kamu. Dan tahu kenapa, Tuhan?
Karena mereka bangga berada di bawah pusara ombak kami. Mari kita mengingat sejarah dan menghargai para pejuang terdahulu dengan cara hidup rukun, damai dan menjaga negeri kita tercinta ini dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. dan jangan mudah terpecah belah, tunjukkan pada dunia bahwa kita memiliki kekuatan untuk tetap bersatu. Oke guys, mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk yang suka dengan video ini jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.